Hai, Shalom. Perkenalin, nama aku Felix Gabriel dengan NIM 15240807. Aku berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika, cabang Pontianak. Dan kali ini akan mengerjakan tugas UAS membuat video di mata kuliah agama Kristen Protestan. Dan saya di sini mengambil tema 13 yaitu menelusuri konsep seni bergaul. Oke, dalam tema ini saya mengikuti seminar, yaitu seminar dengan tema AI Kawan atau Lawan, Navigasi Ancaman Keamanan di Era Digital. Dan dalam seminar ini saya adalah sebagai peserta. Dan dalam video ini aku akan bagi dua bagian, yaitu bagian suasana saat saya mengikuti seminar dan bagian saya memberikan pertanyaan dan mendapatkan door prize. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Sebelumnya kita ada pantun nih teman-teman. Bener banget nih Kak Anas. Nanti teman-teman bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Sambil makan es kelapa muda. Cakep. Perkenalkan, aku Akika dan aku Anastasia. Siap buat suasana makin ceria. Keren. Muhammad Sony Maulana, Kaprodi Sistem Informasi UBSI Pontianak. Halo Pak. Terima kasih juga kepada teman-teman kita yang sudah hadir dari jurusan Sistem Informasi Untan. Mana nih suaranya? Dan juga ada teman-teman kita dari jurusan Sistem Informasi UBSI Pontianak. Mana suaranya? Kemudian ada juga dari UPGRI Pendidikan Fisika. Mana nih suaranya? Dan yang terakhir nih Kak Anas, peserta kita setia dari Kemenkes Poltekkes Pontianak. Mana nih suaranya? Wah, Kak Anas ternyata rame banget ya teman-teman kita yang hadir pada Gaya Education Corner malam hari ini. Tapi sebelumnya, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu Gaya Education Corner? Jadi Gaya Education Corner adalah program mingguan yang diadakan di Center Atrium Gaya Bumi Raya City setiap hari Kamis loh. Nah, kegiatan ini hasil kolaborasi bersama Gaya Bumi Raya City dan Kibernesia. Nah teman-teman, udah pada tahu nggak apa itu Kibernesia? Tidak. Nah, supaya kita makin kenal nih dengan Kibernesia, langsung saja kita undang Public Relation Kibernesia, yaitu Kak Aldi Mayansera. Keren. Baik, halo, selamat malam semuanya. Malam. Sekali lagi kurang semangat, selamat malam. Malam. Oke, baik. Teman-teman, pernahkah teman-teman menemukan seseorang yang mempunyai ide brilian, yang mempunyai banyak sekali skill, tapi dia tidak bisa menyampaikannya di depan umum? Dan dia tidak bisa menunjukkan itu karena dia tidak punya skill untuk mengembangkan, menyampaikan idenya. Atau mungkin itu teman-teman sendiri. Nah, teman-teman, kita memahami bahwa berbagai ide kita perlu disampaikan agar ide itu bisa diketahui orang lain. Teman-teman mengerti bahwa dalam kehidupan ada suatu skill yang perlu dikembangkan, skill public speaking. Dan
bagusnya, kabar baiknya, public speaking itu bukan bakat bawaan, teman-teman. Public speaking itu bisa dilatih, bisa teman-teman pelajari, dan bisa teman-teman asah. Malam hari ini secara khusus, teman-teman, saya akan memperkenalkan sebuah lembaga yang dimana lembaga ini telah membantu ratusan orang mengatasi ketakutan dirinya. Lembaga ini telah membantu ratusan orang menumbuhkan kepercayaan dirinya, bahkan dia bisa mengungkapkan idenya lebih kepada teman-teman, kepada orang-orang banyak. Dan teman-teman, lembaga ini bukan hanya sebuah tempat belajar. Lembaga ini adalah sebuah tempat yang membantu teman-teman melatih mental, melatih kepercayaan diri. Nah, jadi apa itu generatif AI? Nah, yang tadi kita coba sebutkan yaitu adalah ChatGPT, kemudian dan yang lainnya, kemudian ada Meta AI, ada Blackbox AI dan lain-lain, itu adalah generatif AI. Jadi adalah sistem AI yang dilatih untuk memahami pola dalam data dan kemudian menghasilkan data yang baru. Ya, bisa dilihat di sini bahwa dia itu tentu berbasis dari pola. Jadi tidaklah AI itu bisa menghasilkan suatu data yang baru kalau dia tidak belajar. Belajar tentunya ada sumbernya. Nah, AI itu bisa sepintar itu karena tentu ada sumber data. Tapi dia itu adalah ibarat anak kecil. Anak kecil yang rajin belajar. Anak kecil yang rajin belajar, dia biasanya akan pelajari semuanya, tapi dia tidak pilih mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi semuanya ditelan dia. Nah, itulah salah satu dari kendala AI yang ada. Walau kemudian riset-riset terkait dengan AI itu semakin berkembang. Next. Ibarnesia. Keren. Uhuy. Oke, kita sudah melihat suasana dari seminar yang saya ikuti. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bagian saya memberikan pertanyaan dan mendapatkan door prize. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian tersebut. Bertanya nih, karena sekarang lagi eranya AI dan pekerjaan banyak juga digantikan oleh AI. Jadi apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita pelajari untuk supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan di era sekarang ini, karena pekerjaan sudah banyak digantikan AI ya. Jadi apa yang harus kita pelajari supaya kita bisa bersaing dengan AI? Ya. Langsung. Ya. Terima kasih Kak, Bang, silakan. Nah, tak terasa nih, kita sudah sampai. Oke, sebagai penutup, kita menyadari bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bagian dari perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya bijak secara intelektual, tetapi juga secara rohani. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, "Hikmat adalah hal yang paling utama, sebab itu perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian." AI bisa menjadi alat yang luar biasa membantu manusia mengelola dunia dengan lebih baik. Tapi, jika disalahgunakan, teknologi ini bisa membawa dampak negatif bagi integritas, keamanan, bahkan manusia itu sendiri. Maka tugas kita sebagai murid Kristus di era digital adalah menggunakan teknologi dengan takut akan Tuhan,
serta menjadi terang dan garam di tengah dunia digital yang penuh tantangan. Jadi, apakah AI itu kawan atau lawan? Semua kembali pada hati dan hikmat manusia dalam menggunakannya. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakar dalam kasih, kebenaran, dan tanggung jawab iman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kita semua.